Jumpa lagi dengan saya Serda Jessica dalam Third Fleet Highlight edisi Senin 30 Mei 2022. Kembali hadir menjumpai Anda di penghujung bulan Mei tahun 2022. Tentunya dengan sejumlah informasi terbaru yang kami siapkan. Selanjutnya, mari kita saksikan laporannya. Kunjungan kerja Pangko Armada 3 ke Lanal Aru. Setelah berturut-turut melaksanakan kunjungan kerja ke pulau terluar di wilayah timur Indonesia, mulai dari Pulau Fani dan Pulau Selaru. Kali ini Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SHCHRM PMT Ropsla berkunjung ke Kepulauan Aru yang secara letak geografi berbatasan laut dengan Australia dan Papua Nugini, di mana dalam kunjungan tersebut Pangko Armada 3 disambut dengan acara penyambutan adat dan pengalungan syal oleh Bupati Kepulauan Aru di Bandara Udara Rargua Mordobo, Kabupaten Kepulauan Aru, Sabtu 28 Mei 2022. Hadir pula dalam penjemputan Pangko Armada 3 beserta rombongan, di antaranya Komandan Lanal Aru, Letkol Laut Pelaut R. Heru Cahyono SOS MACHRMP, Forkopimda dan Ketua LMA Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Kepulauan Aru. Sementara itu, Pangko Armada 3 saat melaksanakan kunjungan kerja tersebut didampingi Ketua Daerah Jalas Nastri Ko Armada 3, Nyonya Yuanita Irfansyah, Komandan Lantamal 9 Ambon, Brigjen TNI Marinir Setlatu Konsina SEMMMT, Asintel Pangko Armada 3, Kolonel Laut Elektro Iputu Budiastika SE, dan Asops Pangko Armada 3, Kolonel Laut Pelaut Endra Hartono SH, dan Ketua Korcap 9 Daerah Jalas Nastri 3, Nyonya Widya Setlatu Konsina, serta pengurus Jalas Nastri Ko Armada 3. Dalam kunjungannya ke Lanal Aru, Pangko Armada 3 dan rombongan sebelumnya disambut dengan tarian cendrawasih oleh putra-putri binaan Lanal Aru dan yel-yel prajurit Lanal Aru, kemudian melaksanakan tatap muka dengan seluruh prajurit Jalas Nastri Lanal Aru, serta peninjauan dermaga kayu, lapangan tembak Jar Kabaresi, ketahanan pangan, dan penaburan benih ikan di Taman Ujir Lanal Aru. Adapun kunjungan kerja yang dilaksanakan tersebut merupakan aplikasi dari Perintah Harian Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono dalam menjalin soliditas dengan segenap komponen pertahanan dan keamanan negara menuju sinergitas dalam kesemestaan serta menjaga kepercayaan negara dan rakyat kepada TNI Angkatan Laut melalui kerja nyata yang bermanfaat bagi institusi, masyarakat, bangsa, dan negara. Masjid Jami Jabal Nur di Mako Lanal Aru diresmikan Pangko Armada 3. Di sela-sela pelaksanaan kunjungan kerja ke Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Aru, Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SHCHRM PMT Ropsla meresmikan Masjid Jami Jabal Nur bertempat di Mako Lanal Aru Batu Meja, Jalan RI Macan Kubang, Dusun Belakang Wamar, Desa Durjela, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Sabtu 28 Mei 2022. Dalam sambutannya, Pangko Armada 3 mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah bekerja keras dan menyumbangkan pikiran, tenaga, dan bantuannya untuk pembangunan Masjid Jami Jabal Nur, serta menyampaikan bahwa masjid harus kita perankan sebagai pusat kebaikan dan pusat kebajikan untuk bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta meluruskan akidah dan menjaga kemurnian ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dan tidak menjadikan masjid sebagai ajang untuk memprovokasi atau menyerukan tindakan-tindakan kekerasan. Pulau Selaru yang berbatasan laut dengan dua negara tetangga dikunjungi Pangko Armada 3. Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SHCHRM PMT Ropsla melaksanakan kunjungan kerja dan peninjauan ke Posal Selaru dan lokasi lahan STT atau Satuan TNI Terpadu di Jalan Trans Selaru, Jumat 27 Mei 2022. Setiba di Pulau Selaru dengan menggunakan speedboat dari Saumlaki, Pangko Armada 3 dan rombongan, dan penyambutan adat oleh tua-tua adat Desa Adaut di Dermaga Umum Selaru. Setelah selesai penyambutan, selanjutnya menuju Posal Selaru untuk menerima paparan dari Komandan Posal Selaru dan Camat Selaru, di mana Posal Selaru dan lokasi lahan STT atau Satuan TNI Terpadu ini berada di Pulau Selaru yang merupakan pulau terluar dan bagian dari salah satu pulau di Provinsi Maluku yang berbatasan laut dengan Australia dan Timor Leste. Pangko Armada 3 tinjau lahan STT atau Satuan TNI Terpadu di Pulau Terluar. Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SHCHRM PMT Ropsla melaksanakan kunjungan kerja dan peninjauan ke lokasi lahan STT Satuan TNI Terpadu di Jalan Trans Selaru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, di mana lokasi lahan STT Satuan TNI Terpadu berada di Pulau Selaru yang merupakan pulau terluar dan bagian dari salah satu pulau di Provinsi Maluku yang berbatasan laut dengan Australia dan Timor Leste. Jumat 27 Mei
2022. Pulau Selarung merupakan salah satu pulau terluar Indonesia dan direncanakan di tempat tersebut akan dibangun Satuan TNI Terpadu atau STT guna membantu kekuatan pertahanan serta meminimalisir pelanggaran yang kemungkinan terjadi di perbatasan laut. Dalam kunjungan di Pulau Selaru, Pangko Armada 3 beserta Ketua Daerah Jalas Nastri Armada 3 dan rombongan disambut Muspika Kecamatan Selaru yang sebelumnya disambut dengan Tua Adat Desa Adaut dalam suatu acara adat Tanimbar. Kunjungan kerja Pangko Armada 3 ke Lanal Saum Laki disambut acara adat dan tarian Tanimbar. Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SH CHRMPM Teropsla didampingi Ketua Daerah Jalas Nastri Armada 3 Nyonya Yuanita Irfansyah melaksanakan kunjungan kerja ke Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Saum Laki menggunakan pesawat udara TNI Angkatan Laut NC212-200 Aviokar U-6215 Kamis 26 Mei 2022. Dalam kunjungan kerja tersebut, Pangko Armada 3 didampingi Komandan Lantamal 9, Brigjen TNI Marsaid Latukonsina SEM MMT, Asintel dan Asops Pangko Armada 3, serta Ketua Korcap 9 Daerah Jalas Nastri Ko Armada 3, dan pengurus Jalas Nastri Ko Armada 3. Lebih lanjut, Panglima Ko Armada 3 beserta rombongan menuju Mako Lanal Saum Laki, yang mana sebelumnya disambut oleh Tua Adat Desa Olilitraya dalam suatu acara adat dan tarian khas Tanimbar dari siswa-siswi Saka Bahari Lanal Saum Laki. Pangko Armada 3 pimpin pengukuhan Kepala Akuntansi Ko Armada 3. Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SH CHRMPM Teropsla mengukuhkan Letkol Laut Suplai Wasis Nindita SEMTR Opsla sebagai Kaakun Ko Armada 3 di ruang kerja Pangko Armada 3, Mako Ko Armada 3, Katapop, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, Rabu 25 Mei 2022. Dalam pengukuhan jabatan tersebut sebelumnya dilaksanakan penandatanganan berita acara pengukuhan jabatan di mana Letkol Laut Suplai Wasis Nindita SEMTR Opsla menerima tugas, wewenang dan tanggung jawab jabatan sebagai Kaakun Ko Armada 3 yang disaksikan Asintel Pangko Armada 3, Aspers Pangko Armada 3, Kadiskum Ko Armada 3, dan Koorsmin Ko Armada 3. Kunjungan kerja pengurus daerah Jalas Nastri Armada 3 ke Korcap 14 Sorong. Pengurus daerah Jalas Nastri Armada 3 melaksanakan kunjungan kerja ke Korcap 14 daerah Jalas Nastri Armada 3, di mana kunjungan kerja tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Daerah Jalas Nastri Armada 3 Nyonya Yuanita Irfansyah yang didampingi Wakil Ketua Daerah Jalas Nastri Armada 3 Nyonya Ratna Yeskian, Selasa 24 Mei 2022. Setiba di Gedung Jalas Nastri Korcap 14 Sorong, Ketua Daerah Jalas Nastri Armada 3 beserta rombongan disambut langsung oleh Ketua Korcap 14 Daerah Jalas Nastri Armada 3 Nyonya Ani Imam Musani yang dilanjutkan dengan tatap muka dan silaturahmi dengan pengurus Korcap 14 Daerah Armada 3. Dalam sambutannya, Ketua Daerah Jalas Nastri Armada 3 menyampaikan bahwa kunjungan kerja pengurus daerah Jalas Nastri Armada 3 merupakan salah satu program kerja pengurus daerah Jalas Nastri Armada 3 yang dilaksanakan dengan maksud dan tujuan menyelaraskan dan menyamakan misi organisasi Jalas Nastri di kalangan istri-istri TNI Angkatan Laut agar tercipta organisasi yang lebih baik dan juga dapat berguna untuk mempererat tali silaturahmi sesama keluarga besar TNI Angkatan Laut, khususnya di lingkungan daerah Jalas Nastri Armada 3. Jajaran Ko Armada 3 dan Pasmar 3 ikuti workshop aplikasi e-kinerja. Aplikasi e-kinerja bertujuan untuk memudahkan dalam penilaian kinerja secara akurat dalam rangka mendukung optimalisasi kinerja sekaligus untuk mengetahui besarnya beban kerja dari setiap bagian atau unit kerja yang akan digunakan sebagai salah satu tolak ukur penentuan Key Personil Indicator atau KPI atau Indeks Kerja Utama atau IKU. Demikian sambutan Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SH CHRMPM Teropsla pada saat pembukaan workshop aplikasi e-kinerja yang dibacakan oleh Inspektur Ko Armada 3 Kolonel Laut Teknik Atmuji SEMM CFRA CHRMP di Gedung Serbaguna Maspardi Mako Ko Armada 3 Katapop, Kabupaten Sorong, Papua Barat, Selasa 24 Mei 2022. Adapun peserta workshop aplikasi e-kinerja di Satker Lingkungan Jajaran Ko Armada 3 yang berjumlah 115 personel yang terdiri dari perwakilan Mako Ko Armada 3 dan jajarannya, serta perwakilan Pasmar 3 dan jajarannya. Sementara itu, pemberi materi dan sosialisasi aplikasi e-kinerja dari Spers Mabesal.
Koarmada 3 juara pertama lomba menembak pistol perorangan TNI Polri. Koarmada 3 berhasil meraih juara pertama pada lomba menembak pistol perorangan TNI Polri yang dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT keempat Pasmar 3 Sorong. Bertempat di lapangan tembak pistol Marine Shooting Range Mako Pasmar 3 km 6 Klaurung, Kota Sorong, Papua Barat. Lomba menembak pistol tersebut juga diikuti dari berbagai instansi baik pemerintah, BUMN, dan wartawan Sorong Raya Selasa 24 Mei 2022. Adapun hasil akhir lomba menembak pistol perorangan TNI Polri dengan urutan juara pertama atas nama Letkol Marinir Ahmad Jan dari Koarmada 3, kedua atas nama Kolonel Marinir Saragi dari Pasmar 3, dan urutan ketiga atas nama Kolonel Marinir Kusyuwono dari Pasmar 3. Sedangkan juara lomba menembak pistol sipil adalah urutan pertama atas nama Yudi dari Bea Cukai Sorong, urutan kedua atas nama Jufri dari Bank Mandiri, dan ketiga atas nama Vito dari Bea Cukai. Tingkatkan profesionalisme prajurit Matra Laut. KRI Tatihu 853 laksanakan uji terampil Glagaspur tingkat 1 dan 2. Komando Latihan atau Kolat Koarmada 3 melaksanakan kegiatan uji terampil Glagaspur kapal tingkat 1 dan 2 pada KRI Tatihu 853 di Dermaga Mako Koarmada 3 Katapop Kabupaten Sorong, Papua Barat, Senin 23 Mei 2022. Adapun uji terampil Glagaspur kapal tingkat 1 dan 2 pada KRI Tatihu 853 dimulai dengan paparan dari Komandan KRI Tatihu 853. Pelaksanaan uji tulis pada semua prajurit, pengecekan software dan hardware, dan latihan peran dan drill kering pos tempur. Sedangkan latihan peran dan drill kering pos tempur yang dilaksanakan antara lain peran orang jatuh di laut, peran pemeriksaan dan penggeledahan, serta peran tempur bahaya permukaan. Dikatakan PGS dan Kolat Koarmada 3 Letkol Laut Pelaut Tubagus Budi Wahyudi bahwa pelaksanaan Glagaspur L1 L2 ini untuk menjaga dan meningkatkan profesionalisme prajurit dengan melaksanakan berbagai latihan tempur sesuai dengan perintah Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Irfan Syah SH CHRM PMT Ropsla yang selaras dengan program prioritas Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono dalam pembangunan SDM TNI Angkatan Laut yang unggul, serta merupakan penyelarasan doktrin, operasi latihan dan sistem pelatihan yang fleksibel dan adaptif terhadap dinamika situasi terkini. TNI Angkatan Laut periksa KM Fajar Indah II bermuatan getah damar. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Lantamal 14 Sorong menyerahkan barang bukti getah damar hasil tangkapan KRI Posepa 870 terhadap KM Fajar Indah II, jenis kapal penumpang yang berlayar dari Kampung Fafanlap, Distrik Misol Selatan, Kabupaten Raja Ampat, yang tidak dapat menunjukkan faktur angkutan hasil hutan bukan kayu atau FAHHBK yang sah dari Dinas Kehutanan sehingga diserahkan kepada Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung atau KPHL Sorong yang bertempat di Mako Lantamal 14, Selasa 24 Mei 2022. Sebelumnya pada tanggal 20 Mei 2022 pukul 01.20 WIT, KRI Posepa 870 telah memeriksa kapal KM Fajar Indah II yang memuat getah damar yang tidak bersurat sebanyak 155 karung dengan berat 6.161 kg berasal dari Kampung Mage, Distrik Misol Selatan. Lanal Timika tanda tangani Fakta Integritas Penerimaan Calon Taruna AAL. Pangkalan TNI Angkatan Laut Timika, Jumat 27 Mei 2022 mengikuti penandatanganan Fakta Integritas Panda Merauke dan Subpanda Timika tentang penerimaan calon taruna Akademi Angkatan Laut tahun 2022, di mana penandatanganan Fakta Integritas tersebut dilaksanakan secara video conference atau VCon yang terhubung dengan Panda Merauke di ruang rapat Lanal Timika yang dipimpin langsung Wakil Komandan Lantamal 11 Merauke, Kolonel Laut Pelaut Hariwijayanto MM, yang mewakili dan Lantamal 11 Merauke Brigjen TNI Marinir Gatot Mardiono SH. Kegiatan itu juga diikuti oleh para asisten dan Lantamal 11, Kasatker Lantamal 11 dan Lanal Timika beserta staf dan para Katim Seleksi Penerimaan Calon Taruna AAL tahun 2022 Panda Merauke dan Supanda Timika. Lestarikan budaya lokal bernuansa maritim. Lantamal 9 Ambon gelar lomba Festival Molukas. Pulau Maluku merupakan salah satu pulau yang terdiri dari 2 provinsi, yaitu Maluku dan Maluku Utara, dan berada di wilayah timur Indonesia. Memiliki kekayaan alam dan budaya yang melimpah. Sebagai salah satu upaya dan andil untuk turut serta melestarikan budaya lokal yang bernuansa maritim, khususnya seni tari, kepada masyarakat di Ambon, Provinsi Maluku,
Lantamal 9 menghelat event Festival Goyang Jelas Veva Jaya Mahe atau JJM, senam atau tarian khas TNI Angkatan Laut yang dikolaborasikan dengan tarian khas Maluku di lapangan apel Markas Komando Lantamal 9 Halong, Bangguala, Kota Ambon, Sabtu 28 Mei 2022. Tema yang diambil pada Festival Goyang JJM tahun 2022 kali ini adalah melalui Festival Goyang Jelas Veva Jaya Mahe, kita tingkatkan jiwa kemaritiman dan kebaharian bagi masyarakat Kota Ambon. Sandar di Merauke dan Lantamal 11 kunjungi KRI Tanjung Kambani 971. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut dan Lantamal 11 Merauke, Brigjen TNI Marinir Gatot Mardiono SH, mengunjungi kapal Republik Indonesia atau KRI Tanjung Kambani 971 yang sedang sandar di Dermaga Umum Pelabuhan Kabupaten Merauke, Papua, Sabtu 28 Mei 2022. Kunjungan dan Lantamal 11, Brigjen TNI Marinir Gatot Mardiono SH, didampingi pejabat utama Lantamal 11, disambut oleh Komandan KRI Tanjung Kambani 971, Letkol Laut Pelaut Sultan Firdaus, sesaat setelah kapal merapat di dermaga. Kapal peran TNI Angkatan Laut jenis Bantu Angkut Personel BAP dari jajaran Komando Lintas Laut Militer Kolin Lamil tersebut kembali melaksanakan operasi penggeseran pasukan atau Serpas, kali ini dari pasukan Satgas Satuan Organik Wilayah Papua, Unif Raider 600 Modang, mengangkut 325 personil dan material prajurit guna melaksanakan tugas teritorial di wilayah Korem 174 ATW. Sekian edisi Third Fleet Highlight kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan. Pakai masker, harga mati. Tidak pakai masker, bisa mati. Gorawira, Madya Jala.